Baiklah, saya akan menjelaskan peran pemerintah pusat dalam kesehatan reproduksi, di mana yang pertama ada penyusunan kebijakan dan regulasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga lain yang berhubungan merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan untuk menjamin hak dalam kesehatan reproduksi. Misalnya, Undang-Undang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan layanan kesehatan reproduksi, termasuk pendidikan, penggunaan kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah. Kebijakan ini juga menyoroti perlindungan dari risiko pernikahan dini serta kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, ada program kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana atau KB. Pemerintah pusat melaksanakan program terintegrasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengendalikan pertumbuhan populasi melalui program KB, di mana program ini meliputi penyediaan layanan kontrasepsi, pendidikan mengenai keluarga berencana, dan penanganan isu kesehatan reproduksi lainnya, seperti KBKR atau keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menjadi fokus nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah. Ketiga, ada edukasi penyuluhan kesehatan reproduksi. Pemerintah pusat secara aktif melaksanakan program penyuluhan dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi bagi masyarakat, khususnya remaja dan pasangan yang sedang dalam masa subur. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, kampanye, dan penyuluhan langsung untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem reproduksi, pencegahan masalah kesehatan, serta pentingnya keluarga berencana. Keempat, ada penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang terintegrasi. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengatur dan memfasilitasi penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang mencakup layanan kesehatan bagi remaja, kesehatan prakehamilan, kehamilan, persalinan, serta pasca kelahiran. Dan yang kelima, ada penguatan sistem dan kemitraan. Pemerintah pusat berkontribusi dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan reproduksi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, di mana mengembangkan standar pelayanan, serta menjalin kemitraan dengan organisasi nasional seperti UNFPA dan UNICEF. Program Berani atau Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduksi yang lebih baik untuk semua menjadi contoh kerjasama yang berhasil dalam meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja. Baiklah, selanjutnya masuk ke peran pemerintah provinsi terkait kesehatan reproduksi. Dalam Peraturan Nomor 61 Tahun 2014, pelayanan kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti provinsi maupun kabupaten kota. Berikut adalah beberapa peran pemerintah provinsi dalam kesehatan reproduksi. Pertama, meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi, di mana hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik kesehatan reproduksi, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kedua, ada penyuluhan kesehatan reproduksi, di mana salah satu peran penting pemerintah daerah dalam kesehatan reproduksi adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tersebut. Ketiga, ada meningkatkan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan kerja. Pemerintah berencana daerah harus memastikan ketersediaan aksesibilitas kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana yang memadai bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan bahan-bahan kontrasepsi, memfasilitasi klinik-klinik, dan meningkatkan pelatihan bagi tenaga kesehatannya. Yang keempat, ada pemberantasan kekerasan seksual dan pemenuhan hak reproduksi. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memerangi kekerasan seksual dan pemenuhan hak reproduksi bagi masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan preventif seperti penyuluhan dan edukasi mengenai kekerasan seksual, serta menjamin adanya layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual.
Dan yang terakhir itu ada menjaga keseimbangan demokrasi. Peran penting pemerintah daerah dalam kesehatan reproduksi adalah menjaga keseimbangan demokrasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan populasi dengan cara mendorong program keluarga berencana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sektor terhadap pemerintahan, kabupaten atau kota, dan kecamatan dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama ada peran pemerintah kabupaten atau kota dalam kesehatan reproduksi. Nah, ada 5 macam nih perannya. Yang pertama itu ada perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun rencana strategi dan mengalokasikan anggaran untuk program kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit menular seksual. Yang kedua ada penyediaan layanan kesehatan reproduksi. Melalui Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pemerintah kabupaten atau kota menyediakan layanan reproduksi yang berkualitas, terjangkau, dan ramah terhadap remaja serta kelompok rentan. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Pemerintah daerah bertugas memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Yang keempat, ada advokasi dan edukasi masyarakat. Pemerintah kabupaten atau kota berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi melalui kampanye, media lokal, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir, ada penguatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat membuat peraturan daerah atau perda yang mendukung kesehatan reproduksi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan layanan agar sesuai standar. Yang kedua, ada peran pemerintah kecamatan dalam kesehatan reproduksi. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, berkoordinasi lintas sektor. Camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten atau kota dengan desa atau kelurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program kesehatan reproduksi. Ini mencakup fasilitas kerja sama antara puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi seperti KB, pemeriksaan kehamilan, dan penyuluhan remaja. Nah, yang kedua ada monitoring dan evaluasi program. Pemerintah kecamatan bertugas memantau pelaksanaan program kesehatan reproduksi di wilayahnya, termasuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk perbaikan kebijakan dan layanan. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat dan edukasi. Melalui kegiatan seperti penyuluhan dan kampanye, camat dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan reproduksi, termasuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak serta pencegahan penyakit menular seksual. Yang keempat ada fasilitas program kesehatan remaja. Pemerintah kecamatan dapat mendukung pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja seperti pusat informasi dan konseling remaja dengan menyediakan fasilitas dan dukungan logistik untuk kegiatan edukasi dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran sektor terhadap DPRD provinsi, kabupaten kota dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama itu peran DPRD provinsi dalam kesehatan reproduksi. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan dan program kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Beberapa peran utama DPRD provinsi adalah yang pertama itu pengawasan kebijakan kesehatan. DPRD provinsi berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan provinsi termasuk yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Mereka dapat memonitor dan mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan produksi yang dijalankan di daerah. Yang kedua, itu ada anggaran dan legislasi. DPRD provinsi berperan dalam pengesahan anggaran yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk program kesehatan reproduksi, seperti program keluarga berencana, penanggulangan HIV atau AIDS, serta pendidikan seks yang aman dan berbasis pada HAM.
Yang ketiga itu advokasi dan sosialisasi. DPRD Provinsi juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan publik yang mendukung kesehatan reproduksi, serta mensosialisasikan informasi terkait kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu peran DPRD Kabupaten atau Kota dalam kesehatan reproduksi. DPRD Kabupaten atau Kota memiliki peran yang pertama itu pembentukan peraturan daerah atau Perda. DPRD Kabupaten atau Kota dapat membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti mendukung penguatan program KB serta pengaturan pelayanan kesehatan reproduksi di tingkat kabupaten atau kota. Nah, yang kedua itu pengawasan dan evaluasi. Sama seperti DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan reproduksi di daerahnya, memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. DPRD Kabupaten atau Kota berperan dalam memperdayakan masyarakat dengan mengedukasi dan memberikan akses informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, itu selanjutnya ada LSM dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama itu edukasi dan sosial. LSM seringkali berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kesehatan reproduksi. Yang kedua itu advokasi kebijakan. LSM juga berperan mengadvokasi pemerintah tentang kebijakan yang lebih mendukung kepada kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu penyediaan layanan kesehatan. Beberapa LSM terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi baik secara langsung melalui klinik kesehatan maupun bekerja sama dengan lembaga lainnya. Nah, yang keempat itu riset dan pengembangan. LSM juga sering terlibat dalam melakukan riset mengenai isu-isu kesehatan reproduksi sehingga mereka dapat memberikan data dan rekomendasi yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.